Bismillahirrahmanirrahim. Kelalaian atau kelengahan akan menambah penyesalan. Kelalaian akan menghilangkan kenikmatan dan menghalangi penghambaan kepada Allah. Kelengahan akan menambah kedengkian, keaiban, dan kekecewaan. Diceritakan bahwa ada sebagian orang soleh bermimpi melihat gurunya. Dalam mimpi itu, ia bertanya kepada sang guru, "Penyesalan manakah yang terbesar menurut Anda?" Sang guru menjawab, "Penyesalan akibat kelengahan." Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian mereka bermimpi melihat Zunnun al-Mishri. Lalu ia bertanya kepadanya, "Apakah yang diperbuat Allah pada Anda?" Zunnun menjawab, "Dia telah menundukkan aku di hadapannya, lalu berfirman kepadaku, 'Hai orang yang berpura-pura, orang yang bohong, Anda mengaku cinta kepadaku, tetapi kemudian Anda lengah dari aku.' Sebagaimana disebutkan dalam syair, Anda terlelap dalam kelalaian dan hati Anda alpa. Usia Anda terus berlalu, sementara dosa-dosa tetap mengundang." Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang soleh bermimpi melihat ayahnya. Dia bertanya kepada ayah, "Wahai ayahku, bagaimana kondisi Anda?" Sang ayah menjawab, "Ketika hidup di dunia saya dalam keadaan lengah, dan mati pun saya dalam kondisi lengah." Disebutkan di dalam kitab Zahrul Riyad bahwa Nabi Yakub bersaudara dengan malaikat maut. Suatu ketika malaikat maut datang pada Nabi Yakub. Lalu ia bertanya kepadanya, "Wahai malaikat maut, Anda datang hanya mengunjungi aku, ataukah untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang hanya berkunjung pada Anda," jawabnya. Nabi Yakub berkata, "Aku harap Anda sudi memenuhi hajat dan permohonanku." "Hajat apakah itu?" tanya malaikat maut. Nabi Yakub berkata, "Apabila ajalku telah dekat dan Anda akan mencabut nyawaku, hendaklah kiranya Anda memberitahukan kepadaku." Malaikat maut menjawab, "Iya, akan aku kirimkan pada Anda 2 atau 3 utusan." Ketika ajal Nabi Yakub telah tiba, datanglah malaikat maut kepadanya, dan Nabi Yakub bertanya kepadanya sebagaimana biasanya, "Wahai malaikat maut, Anda datang berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawa Anda," jawab malaikat maut. Lalu Nabi Yakub bertanya, seolah menagih janji, "Bukankah Anda telah berjanji kepadaku bahwa sebelum Anda mencabut nyawaku,
terlebih dahulu Anda akan mengirim utusan kepadaku? Aku telah melakukan hal itu dan menepati janjiku, jawab malaikat maut. Putihnya rambut Anda yang sebelumnya hitam, lemahnya tubuh Anda setelah kuat sebelumnya, adalah merupakan utusan kepada anak Adam sebelum kematiannya. Hai Yakub, sambungnya, masa terus berlalu, hari-hari pun terus melaju, sementara dosa tetap terjadi. Telah datang utusan kematian, sementara hati terlelap dalam kealpaan. Kenikmatan Anda di dunia merupakan tipuan dan penyesalan. Kehidupan Anda di dunia penuh dengan kesemuan dan kebatilan. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, suatu ketika aku datang mengunjungi salah seorang soleh yang sedang sakit. Dia termasuk salah seorang masyayikh besar. Saat itu dia dikelilingi oleh murid-muridnya dan menangis. Dia seorang syekh yang telah lanjut usia. Dalam kondisinya yang kritis itu, aku bertanya, wahai Tuan, mengapa Anda menangis? Apakah ada urusan mengenai persoalan dunia? Dia menjawab, bukan itu penyebabnya, tetapi karena solatku yang terbengkalai. Aku kembali bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal Anda adalah orang yang rajin menjalankan solat. Dia menjawab, tidakkah Anda melihat kondisiku saat ini? Aku terbaring tidak dalam keadaan bersujud. Aku tak dapat mengangkat kepala, dan kesadaranku tak terkonsentrasi mengingat Tuhanku. Aku tengah dalam kelalaian. Sementara saat ini adalah detik-detik kekritisanku yang akan mengantarkan aku pada kematian dalam keadaan lengah. Selanjutnya ia mendesah dan bersyair, aku merenungkan kondisiku saat dihalau di hari kiamat, saat dibaringkannya pipiku di alam kubur seorang diri yang sebelumnya mulia dan berderajat tinggi. Dosa-dosaku tergadaikan, sedangkan aku berbantal tanah liat. Aku merenungkan tentang panjang dan luasnya hisab, tentang kehinaan kedudukanku saat menerima kitab catatan amalku. Tetapi harapanku kepadamu ya Tuhan yang menciptakanku, hendaklah kiranya Engkau mengampuni dosa-dosaku, ya Ilahi. Di dalam kitab Uyunul Akhbar disebutkan bahwa Syafiq Al-Bulkhi berkata, manusia mengucapkan 3 hal, tetapi mereka benar-benar mengingkari apa yang diucapkannya itu dalam perbuatannya. Mereka berkata, kami adalah hamba-hamba Allah, tetapi perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang yang merdeka. Yang demikian ini adalah pengingkaran atas ucapannya.
Mereka berkata, Allah yang menanggung semua rizki kami. Tetapi hati mereka tidak tenang dan tidak merasa puas kecuali dengan dunia dan mengumpulkan harta kekayaan. Ini adalah sebuah pengingkaran atas ucapannya. Yang terakhir, mereka mengatakan kematian adalah sebuah kepastian, tetapi perbuatan mereka seolah-olah tidak akan mati. Ini juga sebuah pengingkaran atas ucapan mereka. Maka renungkanlah wahai saudaraku, dengan tubuh yang mana Anda akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lidah yang mana Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapannya. Apa yang akan Anda katakan ketika dia bertanya mengenai sesuatu, dari yang terkecil sampai yang terbesar? Maka persiapkanlah jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang baik maupun yang buruk. Kemudian berilah nasihat kepada orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan perintahnya, dan hendaklah mereka mengesahkannya, baik dalam kesunyian maupun keramaian, dalam keadaan suka maupun duka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertulis pada tiang arsy, sesungguhnya aku berkenan untuk mengindahkan orang yang taat kepadaku. Aku mencintai orang yang mencintai aku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, dan aku mengampuni orang yang memohon ampun kepadaku. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan bagi orang yang berakal untuk taat kepada Allah dengan rasa takut dan tulus ikhlas. Ridho dengan qada'nya, sabar atas cobaannya, bersyukur atas segala nikmatnya, dan menerima dengan penuh kerelaan akan pemberiannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak ridho dengan qada'ku, tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Seorang laki-laki berkata kepada Hasan Basri, sesungguhnya aku tidak merasakan kenikmatan dalam berbakti kepada Allah. Hasan Basri berkata kepadanya, mungkin Anda melihat wajah orang yang tidak takut kepada Allah. Sesungguhnya pengabdian adalah membuang jauh semua hal dan memfokuskan orientasi pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di samping itu, ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Yazid, sesungguhnya aku tidak menemukan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Abu Yazid menjawab,
Anda melakukan ketaatan karena ketaatan itu bukan semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdilah kepada Allah dengan sepenuhnya dan tulus ikhlas, hingga Anda menemukan kenikmatan dalam kebaktian dan pengabdian kepadanya. Ada seorang laki-laki melakukan sholat. Ketika membaca surat Al-Fatihah dan sampai pada ayat Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, terlintas dalam hatinya bahwa ia sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Namun di dalam batinnya terdengar panggilan, Anda bohong. Sesungguhnya Anda mengabdi kepada makhluk. Kemudian ia bertobat dan menjauhkan diri dari manusia. Lalu ia melakukan sholat lagi. Sesampainya ia membaca surat Al-Fatihah ayat Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, terdengar lagi suatu panggilan dalam batinnya, Anda bohong. Anda mengabdi kepada harta Anda. Maka semua harta kekayaannya disedekahkan. Kemudian ia sholat lagi, dan ketika membaca ayat Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, terdengar lagi suara panggilan dalam batinnya, Anda bohong. Sesungguhnya Anda melakukan ibadah karena pakaian Anda. Maka ia menyedekahkan pakaiannya, kecuali pakaian yang dia pakai. Lalu ia melakukan sholat lagi, dan ketika ia sedang membaca ayat Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, batinnya mendengar sebuah panggilan lagi, sekarang barulah Anda benar. Sesungguhnya Anda tengah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Anda. Di dalam kitab Raunaqul Majalis terdapat sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki yang kehilangan beberapa tempat barang. Dia tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya. Ketika dia sedang melakukan sholat, barulah ia teringat orang yang mengambilnya. Selesai sholat, dia langsung berkata kepada budak pelayannya, "Pergilah kepada si Fulan bin Fulan, mintalah kembali zawalik itu darinya." Si pelayan berkata, "Kapan Anda mengingatnya, Tuan?" "Tadi ketika aku sedang sholat," jawabnya. Si pelayan kembali bertanya, "Wahai tuanku, kalau begitu Anda adalah orang yang mencari zawalik dalam sholat, bukan mencari Tuhan Sang Pencipta." Akhirnya budak itu dimerdekakan oleh tuannya berkat keyakinan dan keimanannya. Oleh sebab itu, bagi orang yang berakal seyogyanya meninggalkan dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan masa depannya demi kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia
dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Keuntungan dunia berarti kelezatan-kelezatannya, di antaranya berupa pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud dari tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat ialah dicabut dari hatinya kecintaan kepada akhirat. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40.000 dinar secara tersembunyi dan 40.000 lagi secara terang-terangan, sehingga tidak tersisa sesuatu pun padanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya adalah orang-orang yang berpaling dari kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan dunia. Karena itulah sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali, pelaminannya hanya berupa kulit domba yang disucikan atau disamak, sedangkan bantalnya berupa kulit binatang yang berisikan sabut.